Nah, kalau kita terus-menerus menggunakan sistem seperti ini, kita akan pecah. Karena itu yang dikehendaki oleh kekuatan asing. Tokoh agama harus datang dari wilayah juga. Yang tahu situasi kondisi wilayah juga mereka yang ada di sana. Nah, negara ini sudah pada titik kritis. Saya sebenarnya sudah mengingatkan 3 kali 4 kali. Dan ini harus dirobohkan. Ya, tidak bisa dimakzulkan. Rezim ini harus dirobohkan karena sudah rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah menyanyikan lagu bangsa. Sekarang saya mau bertanya, kira-kira yang hadir di sini masih tetap cinta pada negeri ini enggak? Cinta. Jelas. Dan ingin melakukan perubahan kan? Ya, pasti. Ayo, kita ikrar sebentar. Ikrar untuk menyatukan hati kita, ya. Angkat tangan kanan, ya. Aku bersumpah demi negeri ini. Aku bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia. Berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Kami bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia. Berkeadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Silakan dulu, Prof. Pertanyaan dari saya sebelumnya. Kalau membuat undang-undang peraturan itu landasan dasarnya apa? De facto kan ya. Jadi Pancasila itu de facto. Undang-undang dasar 45 itu adalah de jure. Kalau Pancasila sebagai sumber tegak, undang-undang dasar itu sumber datarnya, maka resultantenya NKRI akan tegak. Sekarang ini Pancasila dihancurkan, kemudian Undang-Undang Dasar 45 dia dirubah dengan Undang-Undang 2002, maka resultantenya akan ke bawah, gelap, kafir. Ya, ini. Nah, kita 17 Agustus 45, mana mahasiswa? Ada mahasiswa itu, BEM. Nah, 17 Agustus 45 itu hari apa? Bukan hari Jumatnya. Nah, hari apa? Kemerdekaan apa? Yang betul ada bangsa. Kita belum punya negara. Baru 18 Agustus ada negara. Jadi negara dibuat oleh bangsa untuk mencapai cita-cita. Ya. Sekarang negara dikooptasi sama partai. Makanya Bung Karno itu pernah mengatakan jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Ya. Carut marut yang terjadi hari ini itu sebagai akibat
proses panjang yang tidak sadar kita menjalankan juga, termasuk saya kan itu. Kan kita ada di dalam proses itu. Pernah baca buku proses diskusi BPUPKI? Hah? Siapa yang ya? Pak Prianto. Nah, sidang pertama konsepnya tidak pakai trias politika. Sana Soekarjo Wiro Pranoto mengatakan rumah besar Indonesia ini adalah rumahnya bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, siapa yang ada di dalamnya harus merasa kerasan. Dan Bung Karno menekankan kalau kita sudah sepakat negara kekeluargaan, gotong royong, tolong menolong, ya, berkeadilan sosial, maka buang jauh-jauh pikiran individualis. Ya. Nah, trias politika itu landasannya individualis. Coba lihat, sejak kita merdeka, kita pakai itu. Pernah nggak kita mencapai cita-cita kita? Nggak pernah. Karena pada sidang kedua, kita sudah dirubah. Mungkin karena emosi, jadi di BPUPKI ada dua kekuatan, nasionalis yang besar di Eropa dan nasionalis yang besar di Nusantara. Karena yang di Nusantara mungkin merasa capek lah, ya, sehingga dia melihat konsep yang pertama adalah presidensial. Presidensial baru 3 bulan dijalankan sudah dikudeta sama Sultan Syahrir dari parlementer. Diperkuat dengan Hatta dengan maklumat X10 sistem kepartean. Nah, kalau kita terus-menerus menggunakan sistem seperti ini, kita akan pecah karena itu yang dikehendaki oleh kekuatan asing. Indonesia adalah pusat mineral dunia. Kalau bola diisi dengan pasir, diputar pada kecepatan tinggi, maka pasir akan terkumpul pada titik terluar. Titik terluarnya di mana? 0 derajat khatulistiwa, 15 utara, dan 15 selatan. Indonesia terletak di situ. Makanya 3 presiden Amerika mengatakan, Eisenhower, ya, Nixon, sama Bush, Indonesia harus kuasai, ya, untuk menguasai dunia. Nah, zaman Soekarno itu sulit untuk dikuasai dengan kekuatan. Maka ada pertemuan di Bilderberg tahun 1954. Rothschild, Rockefeller, dan banker dunia di situ berpikir bagaimana menguasai Indonesia yang semula dengan hard power dirubah dengan soft power, ya. Soekarno diusahakan jatuh. Pada saat Soekarno jatuh, maka Pak Harto menggunakan orang-orang background menjadi untuk memperbaiki ekonomi. Disitulah ekonomi kekeluargaan menjadi ekonomi persaingan. Dan dari situ dia masuk ke semua lini. Ada 3 hal pokok yang harus dikuasai: sistem moneter, TNI lemah, dan undang-undang. Ingat, saudara-saudara, negara ini merdeka bukan oleh partai, tapi oleh 5 potensi bangsa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita: tokoh agama, ilmuwan, tentara, raja sultan, sama profesional. Dan mereka itulah yang harus duduk di MPR, Pak Kiai. Nah, satu-satu pernah naik Lion kan? Ya, pesawat ya. Pramugarinya bagaimana? Cantik-cantik kan? Belekannya sampai sini kan? Bapak bisa menyetop, jangan pakai gitu, bisa nggak? Nggak bisa, karena Bapak nggak punya otoritas. Ya, kenapa Bapak nggak punya otoritas? Karena tempat Bapak diduduki oleh partai, ilmuwan. Bisa nggak Bapak menentukan mana yang harus digali sumber daya alam? Nggak terkendali, karena ilmuwan tidak duduk di sana. Kenapa TNI di sana? Karena ini adalah para perjuangan yang ikut berjuang. Karena di dalam tujuan bernegara ada 4. Membuat negara yang melindungi segenap warga negara tumpah darah, sejahtera, cerdas, ikut perdamaian dunia. Coba bayangkan, Bapak punya rumah di halaman yang luas, ada tanaman apa-apa saja, tapi nggak pakai pagar, sejahtera nggak? Jadi sudah ditekankan oleh orang tua kita, pagarnya harus kuat, ya, pagarnya harus kuat. Nah, ini harus menjadi pemikiran kita semuanya. Jangan diolok-olok TNI. Maaf, bukan karena TNI, saya TNI ya, tapi saya melihat fakta di lapangan ya itu. Nah, kalau kita bicara tadi, bangsa dulu baru negara, ini satu-satunya di dunia. Karena ayat Al-Zariyat 13 ya, ucapan kamu laki perempuan bersuku, landasannya ada kita itu. Nah, kalau kita bicara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesatuan apa? Bangsa-bangsa
bangsa Sunda, bangsa Jawa, bangsa Batak, bangsa Dayak, bangsa apa? Bangsa. Artinya bahwa setiap bangsa yang ada di Nusantara itu berhak untuk ikut mengatur NKRI ini. Oleh karena wakil itu harus datang dari wilayah al-bayat ala intum biadal balad, ya, yang harus beranak pinak di sana. Bukan partai. Pak Daniel suruh mewakili Kalimantan, ngerti apa Pak? Ya, profesor nggak tahu apa-apa. Dia wakil itu harus dari wilayah. Nah, tokoh agama harus datang dari wilayah juga. Yang tahu situasi kondisi wilayah juga mereka yang ada di sana. Nah, negara ini sudah pada titik kritis. Saya sebenarnya sudah mengingatkan 3 kali 4 kali. Yang terakhir saya demo di depan Tilangkap itu. 2 pertemuan di Balai Karti ini ada 1.500 jenderal purnawirawan, dan yang terakhir di Pekerti 800. Yang ketiga waktu Gatot jadi Panglima saya ngomong di sana, TNI harus segera menyelamatkan. Karena nggak digape, maka tanggal 26 September saya demo sama anak mahasiswa dari Bandung di depan Mabes TNI. Risiko ada, ya saya diisolasi gitu aja. Ya, itu. Nah, sekarang persepsi kita harus sama, yaitu menyelamatkan bangsa dan negara. Itu harus tercetak di kepala kita. Dan ini harus dirobohkan. Ya. Tidak bisa dimakzulkan. Rezim ini harus dirobohkan karena sudah rusak. Nah, untuk itu menuntut kesiapan kita untuk melakukan konsolidasi ketat. Apabila terjadi sesuatu, nanti segera bergabung. Karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Sistem ini harus diganti dengan sistem Pancasila, bukan sistem trias politika. Karena trias politika itu nilai yang dihasilkan di Eropa, bukan di Indonesia. Terjadinya dunia ini karena konsep ruang dan waktu. Ruang Indonesia menghasilkan nilai yang disebut Pancasila itu. Nah, berdasarkan de facto itulah diuraikan menjadi teknologi pelaksananya. Nah, kenapa saya sebut nilai? Karena berasal mula dari suatu kebiasaan, ya, menjadi tradisi. Tradisi yang baik menjadi satu norma. Nah, kalau normanya sudah jelas, siapa yang melanggar norma menjadi tidak punya etika. Jadi etika itu lahir atas dasar kebiasaan yang baik, jadi norma itu melahirkan etika. Kumpulan dari norma itu menghasilkan kaidah dan ini menghasilkan estetika. Kumpulan kaidah menjadi asas dan ini menghasilkan moral. Jadi Pancasila itu suatu perjalanan dari mulai proses kebiasaan sampai ke asas. Ini ada sain ilahiyah, given. Dan ini dijabarkan dalam bentuk pelaksanaannya. Asasnya Pancasila turunannya adalah Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Dasar 45 turunannya Undang-Undang, dan Undang-Undang ke bawah Undang-Undang sesuai ruang dan waktu, ruang dan waktu. Nah, ini kita dipotong di sini. Jadi di teknologinya dipotong, bisa dipotong. Tapi kalau di sains ilahiyah tidak. Lihat aja di dalam pelaksanaan, saya coba sebentar lagi. Sebetulnya disisipkan karena bicara masalah bangsa baru negara, maka di Undang-Undang Dasar rumusannya harus ada dari bangsa ke negara. Nah, di pasal 33, bumi, air, dan udara, udaranya dihilangkan, dikuasai oleh negara. Maksud negara bisa menguasai? Dimiliki oleh bangsa. Jadi undang-undang bumi, air, udara milik bangsa, dikelola oleh negara untuk kepentingan bangsa. Dengan di sini tidak ada ruang untuk seenaknya aja 180 hektar diserahkan pada pebisnis itu. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita memang berniat untuk merobohkan, saya bilang merobohkan, harus kita mulai dari yang kecil. Kita harus bersatu, satu persepsi, karena yang kita perjuangkan adalah kebenaran. Itu saja, terima kasih, dan kalau ada pertanyaan berikutnya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.